Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswah, LPTK Universitas Mataram, dengan nomor NIMKO PPG E4 E1241196. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Nah, coba ketua kelas pimpin temannya berdoa. Ya, Yusri pimpin temannya berdoa, Yusri. Siap, berdoa mulai. Afzal, Ardian, Sipa, Dimas Andre, Dwi Maura, Ilham Wahyu. Bagus ya, kabar baik. Nah, sudah sarapan semua? Indonesia Raya, sama-sama ya? Ya, siap? Siap. Nah, coba kita mulai. Pak Guru hitung 1, 2, 3 langsung ya. Nyanyi ya, siap. 1, 2, mulai. Indonesia tanah airku, tanah marahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Terus Indonesia. Topik pembelajaran kita ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran atau materi kita atau topik kita hari ini, nah masih ingat apa yang kita tuliskan di topik kita hari ini? Apa? Topik kedatangan bangsa ke Indonesia, Nah, ini topik kita hari ini apa?
Nah, simak bagus. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang ketiga, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mari kita pelajari satu demi satu pada video kita kali ini. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, jika rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa? Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara Barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, bentuknya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara Barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakangnya keempat, adanya teori Kopernikus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudra. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini topik kita adalah Kedatangan bangsa Portugis. Ingat bunyi. Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511. Tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Kasih mati videonya. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya, kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya, kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Kita Belanda cukupkan sampai kedatangan bangsa Spanyol ya. Dua yang kita bahas ya. Nah, nanti kita lanjutkan. Nah, ini dulu kita bahas nih. Kedatangan bangsa
Portugis dan kedatangan bangsa Spanyol. Nah, kalian sudah mendengarkan, menonton video. Sekarang kita coba dengan kalian baca buku teks. Nah, buka halaman 27. Buka halaman 27. Semua buka. Buatkan bukunya. Sudah mendengarkan video. Sekarang kita dengan membaca teks atau buku teks. Ya. Nah. Buku teksnya sudah dibuka? Semua bawa buku pas? Ingat topik kita hari ini apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tujuan belajar kita, peserta didik mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa asing. Terus selanjutnya peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa asing. Nah, setelah kalian mendengarkan, kalian akan suruh membaca ini sekarang. Terus nanti kalian setelah belajar ini pasti harus kalian mampu mengenal sejarah bangsa mana yang datang ke Indonesia dan mampu menceritakan bangsa yang datang ke Indonesia itu. Ngerti maksud Pak Guru? Ngerti? Nah, sudah dibuka halaman 27. Sudah? Nah, sekarang yang kita bahas sekarang ini yang pertama, kedatangan bangsa Portugal. Nah, Portugis atau Portugal. Kalau sekarang namanya Portugal. Kalau dulu namanya Portugis. Nah, kedatangan bangsa Portugis. Ya, sudah kalian buka? Nah, ada teksnya. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Di sini, Nusantara. Dan buka? Coba judulnya apa? Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Nah, sini ada istilah Nusantara. Tapi topik kita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, ini coba kalian baca dulu nih. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Pertama, kedatangan bangsa Portugis dan kedatangan bangsa Spanyol. Cukup dua ini saja yang kita bahas pada pertemuan ini. Nah, coba dibaca dulu semua. Nah, baca dalam hati. Ya, baca mulai. Kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Coba kita sama-sama jawab, apa maksud kedatangan bangsa asing ke Indonesia? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, misal bangsa Portugis. Nah, coba tes dulu, maju Yusri. Nah, Yusri maju Yusri ya, sini. Bawa tugasnya sini Yusri. Nah, sini. Yusri ya, bagus Yusri ya. Nah, sini Yusri. Portugis dan Spanyol. Nah, Portugis dulu. Coba, Pak Guru tanya sekarang, apa maksud kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia? Ya, yang lain dengarkan, yang lain. Ya, terus Yusri. Nah, bagus, tepuk tangan. Nah, terus kalau bangsa Spanyol
Spanyol tujuannya datang. Nah, God Glory Gospel itu tujuan bahasa Spanyol. Nah, nanti kita bahas apa itu God, apa glory atau apa itu gospel, ya. Glory itu gold apa? Maksudnya memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang dan rempah-rempah. Ya. Nah, rempah-rempah itu di Eropa sama nilainya dengan emas. Ya, makanya dia datang memburunya ke daerah Nusantara. Nah, sama jawabannya semua. Nah, terus apa? Glory, memburu kekayaan, terus apa? Dan kekuasaan, ya. Superioritas dan kekuasaan. Nah, terus gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Ingat, gospel itu tugas suci untuk menyebarkan agama apa? Agama apa yang disebarkan? Kan Katolik. Nah, terus lanjutnya bagaimana cara bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Caranya yang Portugis dan Spanyol. Masa Portugis menguasai, coba istri. Sama ya, bangsa asing itu menguasai wilayah Indonesia dengan cara menguasai perdagangan. Ya, dia menguasai perdagangan. Nah, sama ya. Nah, terus bagaimana kondisinya? Kondisi masyarakat Indonesia setelah datang bangsa asing ini. Bangsa sama nih ya, warga Indonesia merasa dirugikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing. Nah, bagus. Nah, tepuk tangan untuk sini. Nah, selanjutnya coba dari tadi yang laki, sekarang kita coba yang perempuan. Siapa yang perempuan? Maju sudah, tidak usah ditunjuk-tunjuk. Zara mau? Ya, coba Zara sudah. Zara. Ya. Nah, sama pertanyaannya apa masuk data bahasa asing? Ya, coba cara masuk data bahasa asing itu. Bagus ya, awalnya itu data Portugis itu ingin menguasai perdagangan, ya, ingin berdagang. Atau pertama Portugis datang ke Indonesia itu apa? Penjelajahan. Ya, penjelajahan apa? Pelayaran samudra, mengelilingi samudra untuk mencari rempah dan berdagang. Nah, tapi dia ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Jadinya dia menguasai perdagangan di Indonesia atau Nusantara. Terus lama-kelamaan dia ingin menguasai. Setelah itu keadaan masyarakat Indonesia menjadi dirugikan, timbullah perlawanan jadinya, perlawanan terhadap Portugis atau bangsa Spanyol atau orang-orang Eropa itu dilawan oleh masyarakat Indonesia. Bagus Zara, ya bagus. Nah, terus coba Zara, lanjut. Nah, nomor 2.
kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Nah, cukup itu saja ya. Nah, untuk misalnya kan guru, ya, untuk pendalaman materi kalian bisa mencari referensi di YouTube atau Google, ya. Nah, misalnya kalian mau mendalami materi kedatangan bangsa Spanyol, kalian mau mendalami materi kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, kalian di rumah punya apa? Android. Kalian coba itu pakai di rumah ya, jangan hanya pakai untuk bermain. Nah, intinya di sini apa? Kesimpulan dari pelajaran kita ini adalah apa? Kita harus mengenal kedatangan bangsa Portugis, Spanyol. Nah, intinya kedatangan bangsa Eropa ini pertama kali tujuannya apa? Penjelajahan di samudra untuk mencari rempah-rempah. Nah, karena nilai rempah di Eropa itu sama nilainya dengan emas. Kalau di Indonesia hanya dinilaikan sebagai hanya tumbuh-tumbuhan. Kalau di Eropa pada zaman itu nilainya setara dengan emas. Makanya orang-orang Eropa itu berbondong-bondong berlayar menjelajahi samudra untuk mencari rempah-rempah. Nah, salah satunya ke daerah Indonesia atau Nusantara. Nah, istilah Nusantara itu diistilahkan untuk apa? Wilayah Indonesia. Nah, itu istilah Indonesia. Nah, tapi kedatangan bangsa Spanyol itu mempunyai misi. Misinya adalah apa? Kedatangan bangsa Spanyol? Gold, glory, dan gospel. Nah, gold itu artinya apa? Memburu kekayaan, mencari emas, perak, bahan tambang, dan rempah-rempah. Itu tujuan datangnya bangsa Spanyol. Terus tujuannya kedua, glory, memburu kekayaan, dan kekuasaan atau superioritas. Nah, terus gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nah, orang Spanyol itu agamanya agama kan Katolik, dia tujuannya menyebarkan agama. Nah, dan Pak Guru, nah untuk itu nanti kalau kalian mau mendalami silahkan kalian belajar di rumah ya. Pak Guru hanya membimbing kalianlah yang beraktif. Kalau mau tahu tentang bagaimana kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nah, intinya di sini kedatangannya sama-sama ingin menguasai apa? Bangsa asing itu intinya ingin menguasai perdagangan. Sri, intinya dia ingin menguasai perdagangan ya. Nah, atau menjajah negara kita ya. Sehingga warga negara Indonesia menjadi dirugikan, merasa dirugikan, dikuasai perdagangan. Di Eropa harganya seperti emas, di sini hanya dibeli dengan murah, tidak seperti apa. Nah, kita cukupkan sudah sampai di sini ya. Nah, kalian buat rangkuman nanti di rumah apa itu gospel, apa itu glory, apa itu gold dan gospel. Nah, kalian tulis di rumah ya. Apa pengertian dari, coba kamu tuliskan dulu nih, kalian tulis sedikit. Nah, ini catatan kalian yang kalian laporkan di rumah. Kalian tulis ya. Apa arti Nusantara? Apa istilah Nusantara? Apa? Nah, apa yang dimaksud dengan Nusantara? Apa istilah Nusantara? Istilah untuk apa? Istilah untuk wilayah Indonesia apa? Gold. Aku tuliskan sedikit. Nah, kalian tulis di rumah ya. Kalian pahami dan kalian. Nah, gold.
tujuan kedatangan tujuan kedatangan bangsa Spanyol itu bon, beli, perhatikan yang bagus. Nah, mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Ingat pesan Pak Guru, kalianlah yang lebih giat belajar. Kalianlah yang lebih giat belajar di rumah. Ya. Nanti cari referensi di rumah, belajar yang bagus. Ya. Nah, orang yang pintar itu adalah orang yang mau berpikir. Nah, bukan hanya mau mencatat. Ya, kalian cari. Oh, apa itu gospel? Apa itu goal? Apa tujuan bangsa ini datang? Apa tujuan bangsa Eropa ini datang ke Indonesia? Kalian cari. Ya. Karena lebih. Nah, main-main doang di rumah. Silakan kalian belajar di rumah ya. Nah, kita tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.